Ya, apakah memang sebenarnya benar ada tekanan yang dirasakan oleh PDIP sehingga ini menjadi pintu untuk komunikasi dengan kubu Amin? Karena dari sisi kubu Amin beberapa kali menyatakan tidak ada komunikasi kok. Ini tekanan atau memang perasaan dari PDIP saja? Atau ingin mencari teman Aduh, mencari teman. untuk menjadikan tekanan ini semakin luar biasa. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Bang Effendi Ghazali, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke. Habis kembali dari Malang. Oh, dari Malang. Juga adalah Kiai Kampung. Kayak kamu. Masya Allah. Viral juga itu ya. Ada beritanya kemarin tuh. Viral pokoknya. Oke, selain Bang Ege, kita juga kehadiran dua narasumber lainnya via Zoom. Sudah ada Bang Maman Imanul Haq, politisi PKB, dan juga Mas Guntur Romli, politisi PDIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Guntur Romli dulu deh. Ini sudah santer diperbincangkan mengenai pernyataan Sekjen PDIP yang mengatakan bahwa ada tekanan, ada intimidasi. Sehingga ini juga membuka komunikasi dengan tim kubu Amin. Apakah memang benar? Nanti kita juga akan cross check juga ke Mas Maman soalnya. Silakan, Mas Guntur. Mas Guntur. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu demikian ya, bahwa memang kami mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dan provokasi ya. Misalnya dari pencabutan baliho, kemudian juga kedatangan aparat kepolisian ke beberapa kantor PDI Perjuangan. Kemudian juga ini yang terbaru nih Mbak, kantor PDI Perjuangan DPP di Jakarta itu di belakangnya sudah dibangun posko Prabowo Gibran yang nempel. Ini bentuk lain juga dari menurut saya provokasi ya. Tiba-tiba kok ada posko yang nempel dengan DPP PDI Perjuangan, kemudian kita lihat juga cek-cek ini kok nggak ada aktivitas. Ini apa yang mau pesan yang mau disampaikan gitu kan. Kemudian juga ya kalau kita tahu di sebelah Mas Anies dengan Gus Muhaimin kan baru ada penundaan atau disebut dengan penjagalan ketika Mas Anies mau bicara di UGM. Nah, ini kan bentuk-bentuk intervensi, intimidasi, ya provokasi ya, yang bisa jadi ya dilakukan oleh oknum. Apakah ini terorganisir atau sistematis? Tapi kita melakukan protes ya untuk tindakan-tindakan seperti ini. Kemudian ya bentuk-bentuk lain lagi, kecurangan, dugaan kecurangan yang dipertontonkan secara luar biasa. Misalnya mobilisasi aparatur negara kemarin ya dengan nama Desa Bersatu ya, kemudian tapi sayangnya kan Bawaslu ini kan melihat itu bukan kalau saya baca di berita belum menemukan ada bentuk pelanggaran, padahal di situ ada ID card-nya, ada fotonya Prabowo Gibran, kemudian juga pernyataan dari koordinatornya juga dukungan terhadap Prabowo Gibran, kemudian juga simbol-simbol yang dipakai, baju yang dipakai. Jadi ini semacam dugaan-dugaan pelanggaran, intimidasi, provokasi yang seperti ada sistematisasi, kemudian ada backup ya. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita, padahal kita mau sama-sama ingin pemilu yang jurdil, yang luber, tapi inilah fakta-fakta yang ada di lapangan. Demikian. Ya, Mas Guntur, artinya begini, kalau bicara soal di listing 1, 2, 3, Mas Guntur tuh sudah lebih dari cukup tuh tadi tuh mengatakan itu, dan mungkin potensi-potensi lainnya masih banyak. Pertanyaannya, dengan sekian banyak ini, apakah tidak cukup itu dijadikan sebagai bukti. Ya, atau bukti lah begitu, sampai harus menggunakan diksi berkomunikasi menggandeng yang notabene itu dibantah begitu loh Mas Guntur. Oleh tim Anies. Apa ini cari-cari backup aja biar ini kelihatan semakin besar begitu, semakin serius begitu? Nah, kebetulan yang membantah itu bukan orang yang dikontak oleh tim kami. Kalau komunikasi antara dengan tim Amin, antara Mas Ahmad Basara dengan Bapak Sudirman Said, ya. Oh, Sudirman Said. Sudirman Said ya. Jadi Sudirman Said dikontak oleh Mas Hasto. Ya karena ini kan bukan bagian dari untuk cari teman atau apapun, tapi kan kita ingin sama-sama memastikan bahwa pemilu pada 2024 ini kan harus transparan, harus adil, harus bebas dari pelanggaran. Maka komunikasi dengan semua pihak juga dilakukan. Itu, Mas.
Oke, jadi maksud dan tujuan mengontak Sudirman ini apa? Ajakan untuk apa nih? Ajakan kah atau apa? Ya, kita sama-sama ingin memastikan bahwa pemilu ini harus menghasilkan produk ya yang berkualitas, harus punya integritas, pemilunya harus bebas, harus terbuka, harus bisa dilihat oleh semua masyarakat, tidak boleh ada kecurangan. Oke. Kita ingin memastikan hal itu, Mas. Baik. Oke. Baik, berarti bukan cari teman yang selama ini diduga-duga gitu ya. Kita coba mau ke Mas karena- Maman. Mas Maman tadi dikatakan bahwa memang sudah ada kontak juga dengan Pak Sudirman Said terkait hal ini. Berarti kalau dari PKB sendiri meresponnya bagaimana? Ini nampaknya nggak salah juga pernyataan Sekjen PDIP menyatakan bahwa memang sudah ada komunikasi dengan kubu Amin. Iya, secara resmi belum ada komunikasi resmi ya dengan kubunya Amin. Tetapi komunikasi-komunikasi personal mungkin sudah dilakukan dan ini menjadi semacam kesadaran bersama. Kita ingin pemilu 2024 ini betul-betul menghasilkan sebuah produk yang betul-betul punya integritas, jurdil dan lain sebagainya. Maka kami pun sebenarnya menggarisbawahi bahwa seluruh aparat harus netral. Jadi kami, tim Amin, bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak netral, bahkan bukan hanya dari pihak yang dituduh oleh PDIP, bahkan oleh oknum PDIP sendiri, seperti kasus di Bupati Majalengka kemarin, yang akhirnya dapat respon dari Bawaslu. Nah, Amin punya prinsip bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman di PDIP memang harus disuarakan juga oleh kami, tapi bersifat menyeluruh. Bahwa tidak boleh ada pengerahan aparat atau aparat negara yang cawe-cawe mengganggu proses kontestasi pemilu ini. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab bersama ketika para akademisi, budayawan, LSM sudah bersuara bahwa ada upaya yang akan merusak demokrasi, ada upaya yang telah mencederai konstitusi, ada juga upaya untuk menggolkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak jurdil. Maka kami dari pihak Amin sudah membunyikan kentongan akan melawan seluruh kecurangan, melarang seluruh ancaman, melawan seluruh fitnah dan lain sebagainya. Tapi mekanisme yang kami pakai adalah mekanisme yang formal. Misalnya ketika Mas Anies ditolak untuk memberikan orasi di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, maka kita langsung melakukan protes kepada B.I. Mahmudin sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Dan akhirnya kita menyampaikan surat itu ke Ombudsman dan kita menunggu keputusannya. Ini akan kami lakukan ketika Mas Anies kemarin di UGM, lalu ketika Gus Muhaimin sebelum penetapan sempat ditolak oleh salah satu oknum bupati ketika membuka musabaqah JKH dan lain sebagainya. Kami merasakan tekanan itu 2 kali lebih berat dari tekanan yang didapatkan PDIP. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita ingin menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas atau memakai cara-cara kekuasaan dengan menghalalkan segala cara? Maka Oke, kami Kang. ingin mengatakan, Oke, ayo dengan siapapun kita akan kerjasama melawan kecurangan, melawan proses-proses yang akan mengganggu demokrasi dan juga konstitusi. Baik. Artinya Kang, kalau misalnya komunikasi atau ajakan untuk menggandeng sama-sama menangkal begitu ya segala bentuk kecurangan, tapi kalau misalnya kejadian di Majalengka itu ternyata dilakukan sendiri oleh oknum yang memang berasal dari yang mengajak itu, ya tentu komunikasi ini tidak akan terjadi atau tidak lancar dong jadinya, begitu Kang? Enggak, politik itu adalah seni berkomunikasi. Justru kita sangat menghargai teman-teman PDIP bahwa kesadaran itu harus muncul sekaligus juga ke dalam internal. Jangan menggunakan gubernur, bupati, atau perangkat apapun untuk menekan salah satu paslon. Dan saya rasa kita akan membantu bukan hanya komunikasi antara TKN dengan Timnas, tetapi juga kita hari ini mendengarkan suara keprihatinan dari budayawan sekelas Gunawan Muhammad, dari akademisi seperti Ikran Nusabakti, dari LSM seperti kita dengarkan dari mana-mana bahwa ini ada politik oligarki, ini ada orang yang ingin mencapai kekuasaan dengan cara-cara yang tidak
fair. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi kita. Tentu komunikasi Oke. tim-tim dari TKN bukan hanya untuk Amin, tetapi untuk semua. Dan itu Ya. bukan hanya untuk kepada orang lain, tapi juga ke internal masing-masing. Kita tidak mungkin Baik. melakukan upaya mengerahkan kekuasaan kita hanya untuk mencapai kekuasaan yang tidak sah, tidak jujur, tidak fair seperti Baik, itu. Kang. Oke, nanti kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan ke Bang Ege melihat nampaknya dari sisi TPN dan juga Timnas ini tidak memungkiri dirasakan tekanan dan juga tidak memungkiri ternyata sudah ada komunikasi antara keduanya. Nanti deh Bang Ege seperti apa Ya, kita ya. sambung lagi ya Bang ya. Sesaat lagi tetap bersama kami.